Ya, terima kasih. Apakah suara saya didengar dengan baik? Keren, Mas. Terdengar, Om. Ya, Tolong idenya, materinya disampaikan. Ya, jadi saya melanjutkan apa yang dipaparkan oleh teman-teman, yaitu Mbak Sari Majid dan Mas Suryandono. Saya langsung berbicara kepada bagaimana kerja kreatifnya. Jadi karena itu saya memberi judul obrolan pagi ini, yaitu keterbatasan ruang pentas sebagai ruang kreativitas. Kira-kira begitu. Ya, berikutnya kita sama-sama tahu tadi dipaparkan dengan sangat detail, sangat mendalam, yaitu bahwa COVID-19 membatasi dan mempersempit interaksi sosial secara konvensional. Tetapi tentunya ini tidak berlaku bagi interaksi sosial secara online, karena buktinya daring ataupun online atau internet bisa menjadi solusi interaksi sosial. Jadi interaksi sosial yang dibatasi adalah pembatasan berkumpul di ruang publik. Kemudian dampak dari batasan berkumpul di ruang publik, maka terbatasnya aktivitas sosial di ruang publik. Dan juga berikutnya adalah kendala besar bagi produktivitas. Ini yang sama-sama kita alami bersama. Ya, berikutnya, halaman berikutnya. COVID-19 membatasi dan mempersempit interaksi sosial secara konvensional. Kendala besar produktivitas, kreativitas juga terdampak. Apakah kesenian juga terdampak? Tadi Mbak Sari Majid, kemudian Mas Suryandono bahkan dengan bukti-bukti menjawab ini, bahwa ternyata pertanyaan apakah kreativitas juga terdampak, apakah kesenian juga terdampak, jawabannya adalah tidak. Jadi COVID-19 yang membatasi berkumpul di ruang publik, terbatasnya aktivitas sosial di ruang publik, kendala besar produktivitas, ternyata tidak berdampak pada kreativitas dan juga kesenian. Kenapa tidak berdampak? Mari kita lihat. Kita saat ini ada di era abad 21, abad teknologi pembebasan, saya mengatakan demikian, yaitu di mana teknologi komunikasi informasi mempunyai produk yang sangat spektakuler, yang sangat dramatis, yaitu internet, yaitu jaringan maya dengan berbasis teknologi digital. Ini yang sedang kita lakukan adalah bagian dari teknologi pembebasan itu. Ya, berikutnya kita lihat. Nah, teknologi abad 21 yang mengembangkan ruang kreativitas konvensional dari ruang kreatif yang sifatnya terbatas 3 dimensi menjadi sangat multidimensial. Jadi ada ruang kreativitas virtual seperti tadi sudah disampaikan, yang fungsinya sangat serbaguna dan tanpa batas. Bisa untuk ekspresi seni, bisa untuk diskusi, bisa untuk konsolidasi, silaturahmi, bisa untuk promosi, marketing. Teknologi abad 21 yang mengembangkan ruang kreativitas konvensional menjadi ruang kreativitas virtual serbaguna dan tanpa batas. Kita lihat realitas ini apa sebetulnya terkait dengan masalah ruang kreatif. Selanjutnya. Nah, teknologi informasi membuka peluang kreativitas tanpa batas, yaitu untuk multimedia, mix media, intermedia. Nah, sebetulnya apa itu multimedia, mix media, intermedia? Nah, sebelum kita berbicara tentang multimedia, mix media, intermedia, ini yang saya maksud adalah bahwa dengan adanya teknologi informasi digital internet tadi,
kemudian ada ruang virtual yang tanpa batas, dunia seni, dunia kreativitas itu bisa memanfaatkan ruang tanpa batas tadi untuk sesuatu yang sifatnya sangat tidak biasa. Tidak seperti misalnya yang terjadi secara rutin pada waktu kita tampil di panggung-panggung konvensional, yaitu panggung-panggung nyata, misalnya arena, proscenium, kemudian di teater terbuka, dan seterusnya. Yaitu bentuk multimedia, media, hal yang harus dioptimalkan di dalam ruang kreativitas tanpa batas ini. Karena disitulah kelebihan dari ruang virtual ini. Nah, tentu saja apa yang kita lakukan di dalam ruang virtual multimedia ini, ruang mixed media ataupun intermedia, ini tidak bisa tidak tetap berkaitan dengan apa yang disebut sinematografi, yaitu adalah frame. Nah, saya menyebutnya perbedaan antara seni pertunjukan konvensional panggung dengan sinematografi adalah kalau panggung pertunjukan konvensional, saya menyebutnya sebagai media terbuka. Sementara ruang multimedia, mixed media, intermedia berbasis online sifatnya terkunci, locked media. Apa itu open media dan locked media? Kalau kita nonton pertunjukan di panggung, kita bebas melihat pertunjukan yang ada di panggung itu. Kalau kita suka lihat kakinya penarinya boleh, lihat tarinya, kakinya, lihat kepalanya juga boleh, lihat pemain yang A, yang B, yang C, suka-suka kita menonton. Juga pada waktu kita duduk di balkon, kita akan melihat bagaimana pertunjukan itu distorsi menjadi kecil. Kalau yang di samping agak miring dan sebagainya. Itu sangat terbuka. Tapi berbeda dengan film, dengan sinematografi, dengan dunia virtual yang bentuknya frame ini. Kalau sudah dikasih gambar hidung, gambar kaki, atau gambar apapun oleh si kreator, maka Anda duduk dimanapun, yang Anda lihat adalah gambar itu. Itulah salah satu yang harus diperhatikan. Karena itu, seni multimedia, mixed media, intermedia yang berbasis kreativitas tanpa batas di ruang kreatif baru ini, harus diperhatikan hal-hal seperti itu. Jadi, kalau itu tidak diperhatikan, maka apa yang kita sampaikan dapat gagal. Lalu, mari kita lihat, apa itu multimedia? Multimedia adalah seni pertunjukan menggunakan dukungan teknologi audiovisual. Tadi, misalnya ada pertunjukan, kita rekam. Sudah selesai. Tidak ada masalah. Seperti itu. Yang banyak dilakukan seperti itu. Ada dua hal yang harus diperhatikan, bahwa bisa dilakukan sebagai kameranya itu mewakili penonton, atau kameranya itu bagian dari kreasi seorang videografer ataupun sutradara film. Perbedaannya adalah kalau yang pertama adalah menggunakan single kamera, fix, duduk manis kameranya memperhatikan pertunjukan, sementara yang kedua adalah akan dilakukan suatu pola dekupase ataupun pemecahan dari seluruh bagian pertunjukan itu menjadi cinematic shot sesuai dengan konsep yang akan dilakukan. Inilah yang harus diperhatikan agar apa yang terjadi di ruang internet, ruang maya, ruang virtual, ruang yang sedang kita alami di era pandemi ini bisa optimal. Apakah eranya era pandemi ataupun tidak era pandemi? Saya tidak mengatakan bahwa era pandemi ini adalah eranya karya-karya darurat. Situasinya yang darurat, tetapi karya-karyanya tidak boleh darurat. Karyanya tetap, karena kita di lingkungan profesional, tetap profesional, tetap harus bagus, harus memenuhi kaidah-kaidah. Apalagi kita harus ingat bahwa dunia maya itu tidak bisa diblokir hanya ditonton oleh Indonesia atau Jakarta atau kampung kita. Ini langsung menyebar. Kita jangan membuat sampah di seluruh dunia bahwa apa yang terjadi di Indonesia adalah sesuatu yang tidak berkualitas. Ini yang harus dijaga. Dan tentu saja para seniman, terutama yang harus menjaga, pemerintah juga berpartisipasi untuk juga menjaga. Inilah multimedia, yaitu seni pertunjukan menggunakan dukungan teknologi audiovisual yang sering kita gunakan. Berikutnya kita lihat adalah halaman berikutnya.
Halaman berikutnya silakan. Adalah mixed media. Nah, mixed media ini seni pertunjukan menggunakan dukungan teknologi audiovisual yang ada tambahannya sekarang. Dicampur dengan sesuatu yaitu merespon berbagai objek pariwisata sesuai dengan tupoksi dari Kemenparekraf misalnya. Tetapi lagi-lagi tetap seperti yang saya kemukakan, ketika ini tampil karena ini adalah sinematografi, karena ini adalah profesional, karena ini adalah terkunci, maka pada waktu kita menampilkan objek-objek pariwisata juga harus dikalkulasi. Jangan sampai informasi tentang objek pariwisata ini tidak nyampe, seni pertunjukannya juga tidak nyampe, sehingga mix media ini menjadi ambiar media. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Maka harus ada kalkulasi. Ambiarnya Mas Adol, ambiar media ini jadi nantinya. Makanya itu mix media itu antara seni pertunjukan dan objeknya apapun, apakah itu pariwisata, apakah itu apapun lah yang sifatnya merge, yaitu adalah ngeblend, itulah di mix media. Ini adalah satu yang juga harus menjadi perhatian kita di dalam memanfaatkan era pandemi yang sebetulnya ini adalah era kita mencoba untuk mengoptimalkan pertunjukan berbasis frame atau screen, kira-kira begitu. Berikutnya adalah intermedia. Silakan halaman berikutnya. Nah, ini intermedia. Intermedia ini sama seperti apa yang kita lakukan pada siang hari ini. Sebetulnya dari sejak tadi pagi sampai sekarang, kita sebetulnya tergolong dalam konteks estetikanya itu adalah intermedia. Ada sampai yang disampaikan oleh pihak government tentang persoalan point of view mereka, ada juga pembawa acara, ada diskusi, ada performing art, ada juga sebagainya. Nah, ini harus dikalkulasi sebagai sebuah tayangan yang juga mengacu pada kaedah-kaedah sinematografi sehingga ada alur. Tidak boleh misalnya kita terjadi istilahnya out of the rhythm, keluar dari irama, temponya jadi nggak jelas. Semuanya dikalkulasi, tidak bisa misalnya antara frame satu dengan frame lain atau acara satu dengan acara lain seolah-olah disetegral, ambiar gitu. Ini temponya sendiri sehingga karena tontonan apa yang kita sedang lakukan ini kalau nanti ini ditampilkan di dalam archiving misalnya di YouTube atau di media-media sosial lainnya, maka ketika disaksikan itu kurang begitu menarik. Tapi kalau ini menarik, apa yang kita lakukan selama sekian jam ini, kalau ditampilkan dokumentasinya di YouTube, itu bisa menjadi sesuatu karya intermedia yang menarik. Ada seni pertunjukan, menggunakan dukungan teknologi visual, kemudian nanti ada diskusi, ada tokoh masyarakat, pakar kesenian, kemudian juga ada biografi kesenian, macam-macam. Tetapi perbedaan dengan mixed media, kalau mixed media itu, media-medianya itu dicampur sehingga individunya hilang, menjadi satu entitas baru. Tapi di intermedia ini, seluruh media-media yang berkolaborasi, tidak ada yang dicampur, semuanya independen. Seperti itu. Nah, inilah yang saya harapkan dimanfaatkan di dalam era pandemi yang tadi disebutkan oleh Mas Suryandono sebagai ada hikmahnya, yaitu kita mengeksersis. Jadi kita dipaksa untuk mempelajari media baru ini, yaitu media seni dengan berbasis log media. Bagaimana kita mengunci. Seni film adalah seni mengunci. Bagaimana mengunci tari, bagaimana mengunci musik, bagaimana mengunci diskusi, bagaimana segala macam, sehingga pada waktu disajikan ke ruang publik, karya-karya dokumentasi ini, rekaman-rekaman ini menjadi sesuatu yang bisa dinikmati dengan baik, informatif, dan tentu saja ini bisa menjadi bagian dari promosi Indonesia ke dunia internasional, terutama tentang apa yang sedang dilakukan oleh Indonesia secara kreatif di era pandemi ini, khususnya pada umumnya adalah ketika Indonesia menyikapi adanya kehadiran media baru ini. Dan tentu saja pemerintah dalam hal ini Kemenparekraf bisa memanfaatkan situasi ini untuk bekerja sama dengan seniman-seniman profesional untuk mempersiapkan suatu kampanye besar-besaran terkait dengan intermedia ini ke seluruh dunia, membuat karya-karya luar biasa intermedia
untuk disebarkan ke seluruh dunia. Karena apa? Ini adalah momentum yang bagus. Pertama adalah channel-channel promosi di dunia ini sekarang harganya lagi turun karena iklan lagi merosot. Berarti placement murah. Yang kedua, seluruh dunia orang pada umumnya ada di rumah, sehingga adanya tontonan-tontonan intermedia dari Indonesia pasti akan menghibur masyarakat di seluruh dunia. Apabila dikerjakan dengan tenaga-tenaga profesional, semuanya dikalkulasi, semuanya on beat, on the track dan sebagainya. Dan itu saya kira bisa dilakukan selama setahun atau 2 tahun paling lama, untuk nanti panennya pada waktu tahun 2021 atau 2022 Indonesia tinggal mengambil keuntungan dari promosi intermedia ini dalam bentuk kunjungan wisatawan ke Indonesia, baik di pusat-pusat kebudayaan yang ada di Jawa, Sumatera, di Bali, Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku, dan dimanapun di Indonesia. Berikutnya adalah jadi, ini tadi tentu saja tetap ini karena ini eranya era pandemi, maka seluruh kegiatan mix media, intermedia, multimedia tadi dalam berbasis ruang kreatif yang tanpa batas tadi, yang ingat bahwa ini adalah budaya frame, budaya screen, maka tetap kaidah-kaidah sinematografi dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan tentu saja tetap dengan mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan status zonasi daerahnya. Ada daerah yang merah, ada daerah yang kuning, atau daerah yang hijau. Saya kira itu yang dari saya, mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan dalam tanggal jawab. Begitu, Mas Moderator, mana Mas Moderatornya? Saya kira dari saya, terima kasih. Selamat mengikuti acara selanjutnya.